yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama kami, saya Nur Nurhayati dari SDN 1 Cukangkaung. Saya Alis Munawaroh dari SMN 1 Taraju. Saya Fitrianto dari SMA Negeri 1 Sodong Hilir. Dan saya Rina Nopianti dari SMPN 1 Atap 2 Sodong Hilir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fitri. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana Pak Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian coaching hari ini ya Pak. Terus pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari coaching. Seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Untuk selanjutnya ya Pak, jangan lupa harus disesuaikan ya Pak dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya yang saya akan tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Bu. Pada coaching kali ini, Bu, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada pada prinsip coaching, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik kan. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya Pak, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan pada observasi kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Karena itu ada hal-hal yang mungkin perlu banyak dipikirkan lebih jauh, Bu. Baik. Selanjutnya ya Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Keinginan saya, Bu, saya menginginkan tuh coaching dapat menemukan strategi terbaik dan solusi dari masalah yang beliau temukan di lapangan. Baik ya Pak ya. Demikian dulu ya percakapan praobservasinya. Silakan Bapak melakukan coaching bersama coaching ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Pak Fitri. Selamat siang Bu Rina. Boleh minta waktunya sebentar? Oh ya, baik, silakan. Iya, terima kasih Pak. Saya ingin sedikit bercerita ya Pak tentang permasalahan saya di sekolah saya. Iya. Mungkin bukan bersama anak didik, tapi justru saya itu punya keluhan terhadap rekan sejawat saya di kantor. Jadi saya perhatikan ya, kan banyak guru-guru senior ya Pak ya. Dan saya juga terkadang merasa segan ketika saya ingin memberitahukan sesuatu. Yang saya perhatikan itu kok mereka itu banyaknya menggunakan metode ceramah gitu Pak. Jadi banyaknya itu ceramah terus mencatat saja gitu. Sedangkan kan itu tidak sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang. Berarti masih begitu, banyak Pak. ceramah gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus dari percakapan kita kali ini yang Ibu Rina inginkan yang seperti apa? Dari percakapan saya dan Bapak hari ini, saya itu berharap saya itu punya solusi ya Pak, bagaimana caranya agar guru-guru semuanya, bukan hanya guru senior saja, semua guru yang ada di sekolah saya itu bukan hanya menggunakan teori ataupun ceramah saja atau menceramah saja di kelas, tapi mereka itu bisa menggunakan metode atau media pembelajaran yang
lebih baik lagi begitu. Berarti ibu menginginkan lagi supaya guru tersebut bisa memberikan pembelajaran yang interaktif seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kemudian indikator dari keberhasilan menurut ibu apa yang ibu harapkan dari kali ini? Jadi saya harap semua guru di sekolah saya itu mungkin selain memang pasti ada ya Pak ya ceramahnya itu ada, tapi selain itu mereka itu bisa menggunakan media pembelajaran yang lain, misalnya menggunakan alat digital atau media IT lainnya yang dapat menarik siswa itu lebih bersemangat begitu Pak dalam pembelajaran. Gitu. Kalau menggunakan alat digital gitu kira-kira kedepannya ibu akan mengalami hambatan tidak? Hambatan itu ada, tentu ada ya Pak, karena sebenarnya saya sudah mencoba tapi hanya melakukan ajakan saja begitu Pak, karena saya kira dengan diajak mungkin sedikit demi sedikit mereka itu akan paham bahwa menggunakan media digital itu sangat penting dalam pembelajaran, tapi setelah melakukan ajakan itu masih saja belum ada perubahan begitu Pak. Berarti ibu sudah menemukan mitra untuk diajak berkolaborasi ya Bu ya? Iya, dan selanjutnya saya itu kan tadi diajak sudah ya Pak, dan saya mencoba, kan di sekolah saya ada guru yang mengikuti program pembatik gitu ya Pak. Nah saya berkolaborasi dengan beliau bagaimana caranya untuk dapat memotivasi para guru-guru, salah satunya guru-guru senior agar dapat menggunakan media digital dalam pembelajaran gitu Pak. Baik Bu, luar biasa rencana yang ibu ingin lakukan. Nah kira-kira Bu, rencana ibu itu kalau mau dilakukan kapan ya? Insya Allah saya bisa melakukannya itu hari Rabu, kebetulan hari Rabu itu dan hari Seninnya itu adalah acara kombel. Nah saya bisa tidak Pak ya menggunakan kesempatan kombel itu untuk memberikan materi pembelajaran yang dapat memotivasi guru-guru senior itu bisa menggunakan IT? Sangat bisa kalau menurut saya Ibu, karena di kombel itu Ibu bisa memberikan sharing pada guru-guru tersebut ya Bu ya. Berarti luar biasa sekali Ibu idenya, kemudian strateginya, dan semoga Ibu bisa menerapkan dan mengimplementasikannya dengan baik sehingga apa yang Ibu inginkan akan tercapai di kedepannya kali ini ya Bu ya. Setelah kita berbincang Ibu, ada perasaan yang Ibu rasakan sebelumnya dengan sekarang perbedaannya? Iya tentu saja Pak, sekarang saya punya pencerahan ya Pak, yang tadinya kan saya masih bingung tuh harusnya bagaimana cara saya dapat memotivasi guru-guru senior pada khususnya untuk bisa melakukan pembelajaran yang berbasis digital. Nah melalui pembicaraan saya bersama Bapak, saya baru tersadarkan di sekolah saya itu ternyata ada kombel ya Pak, dan saya bisa menggunakan kesempatan kombel itu untuk dapat memberikan materi kepada guru-guru senior tentang pentingnya menggunakan IT di dalam pembelajaran Pak. Terima kasih ya mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga kedepannya Ibu bisa mendapatkan hasil yang Ibu harapkan, dan nantinya kita bisa berbincang lagi tentang bagaimana tindak lanjut setelah Ibu memberikan treatment kepada teman-teman sejawat Ibu ya Bu ya. Mungkin sekian ya Bu ya dari saya, karena ada kegiatan lain yang mendesak. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fitri. Waalaikumsalam Bu. Tadi Bapak ya sudah melakukan coaching dengan Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching bersama Bu Rina, dan pada proses coaching tersebut Bu, saya sudah menggunakan alur Tirta
menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan tanggung jawab, sehingga hal tersebut bisa menggali koci dalam menceritakan permasalahannya, sehingga koci tersebut dapat menemukan sendiri solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baik Pak Fitri, ya menurut saya observasi tadi ya terkait dengan proses coaching Pak Fitri kepada Bu Lina tadi sudah berjalan dengan lancar dan proses alurnya juga sudah sesuai ya Pak dengan alur kita. Pak Fitri juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lina ya sehingga Bu Lina menemukan solusi ya Pak dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Ibu, yaitu saya ingin lebih lagi memahami dan mendalami tentang alur tirta Bu. Dan nantinya pada proses coaching selanjutnya saya bisa melakukan coaching bersama coach dengan lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rina. Siang Bu Alis. Ya, sebelum kita melakukan coaching ya sebagai awalan saya akan menanyakan beberapa hal ya kepada Bu Rina. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu Rina, pada coaching kali ini nanti saya akan mengamati coach dengan coachingnya sesuai dengan rubriknya. Saya akan menilai bagaimana Bu Rina itu menjadi coach dalam percakapan tersebut. Apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana Bu Rina mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah coachingnya juga menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu adalah kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah yang pertama yang akan saya tanyakan ya kepada Bu Rina ya, yang pertama kompetensi apa yang akan Bu Rina kembangkan pada coaching kali ini? Dalam kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi saya. Yang pertama dalam kesadaran penuh, yang kedua yaitu dalam mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya yang ingin diobservasi? Ya, dari ketiga kompetensi tadi itu saya ingin lebih menggali lagi kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Tentu saja saya berharap dari coaching hari ini itu coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, begitu. Oh iya, itu ya, berarti sudah direncanakan ya. Demikian dulu ya Bu ya observasi kali ini. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukan coaching dengan lancar. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Ibu, mohon maaf mengganggu. Iya Pak. Bisa ngobrol sebentar? Oh bisa Pak, tentu saja, silakan dulu Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Bagaimana Pak Ibu? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas. Kalau bisa kita berbincang sebentar untuk mengatasi permasalahan saya. Iya, tentu saja Pak. Silakan. Masalah apa yang sedang Bapak hadapi? Ini Bu, saya itu dulu di kelas itu
menyepelekan pelajaran sejarah Bu. Mereka Iya. itu menganggap sejarah itu nggak penting, jadi selalu santai sehingga tugas anak-anak itu duduknya selalu kelewat Bu. Oh begitu. Iya. Iya. Jadi Bapak punya permasalahan yaitu anak-anak mengabaikan pelajaran Bapak yaitu sejarah ya, begitu ya Pak? Iya Bu. Iya. Nah dari percakapan kita siang hari ini, mungkin apa yang menjadi harapan Bapak? Harapannya saya bersama Ibu itu mendapatkan sebuah strategi atau rancangan Bu untuk mengatasi masalah saya. Mungkin kita bisa apalah namanya sharing atau apa gitu. Iya, begitu. Menurut Bapak, kira-kira ya Pak ya, yang menjadi atau alasan anak-anak sering mengabaikan tugas dari Bapak ataupun mengikuti pelajaran sejarah itu karena apa ya Pak kira-kira? Kalau dipikir ya Bu, mungkin karena ada beberapa alasan Bu. Mungkin yang pertama boring, Iya. karena sejarah itu hafalan terus. Yang kedua mungkin metode saya juga ada yang salah nih Bu. Soalnya saya mengajarkan dengan cara yang konvensional sama, jadi sifatnya teacher center. Oh begitu. Iya. Jadi metode yang dulu Bapak lakukan itu sebelumnya adalah masih teacher center ya Pak ya? Iya. Mungkin yang menurut Bapak kira-kira metode apa tuh yang seharusnya Bapak gunakan? Kan awalnya itu Bapak masih menggunakan teacher center ya Pak ya, yang berpusat kepada guru. Nah, kira-kira metode lain atau metode baru yang bisa Bapak gunakan sehingga anak-anak itu lebih tertarik terhadap mata pelajaran sejarah, itu kira-kira ada Pak? Mungkin saya menggunakan project Bu basisnya, cuman akan saya masukkan multimedia interaktif Bu, biar mereka itu lebih tertarik terhadap sejarah gitu. Iya, bagus itu Pak, karena kan sekarang seiring dengan berkembangnya zaman ya Pak, jadi penggunaan IT itu sangat sekali diperlukan dalam pembelajaran. Nah, terhadap rencana aksi yang sudah Bapak utarakan tadi, mungkin bisa dilaksanakannya itu kapan Pak mulainya? Mungkin dalam waktu kurang lebih 2 mingguan Bu, karena yang pertama media MN-nya itu belum selesai Bu, karena hambatannya saya belum mahir IT. Oh begitu. Iya. Iya. Nah berarti dalam melakukan rencana aksi tersebut Bapak tentunya membutuhkan dukungan ya Pak ya. Nah kira-kira Bapak coba pikirkan siapa atau mungkin apa dukungan yang bisa Bapak dapatkan dari sekolah Pak? Mungkin saya sudah mencoba kolaborasi Bu dengan guru TK di sekolah saya untuk membantu bagaimana cara membuat multimedia pembelajaran yang baik. Iya. Nah, saya sedang mencoba kolaborasi Bu, cuman karena saya masih sendiri belum mahir, jadi waktunya mungkin agak lama. Iya. Jadi nanti bisa sharing bersama ya Pak, Iya. kolaborasi bersama sehingga menciptakan metode belajar yang dapat menarik minat siswa itu dalam pembelajaran sejarah ya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya setelah percakapan ini mungkin apa yang sudah Bapak rasakan saat ini? Alhamdulillah Bu, setelah berbicara dengan Ibu, saya sedikit mendapatkan perasaan yang agak tenang Bu, dan akan saya terapkan. Apakah keberhasilannya itu tinggi atau tidaknya, mungkin kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Iya. Tindak lanjut yang selanjutnya. Iya baik tentu saja ya Pak. Baiklah kalau begitu mungkin dari pertemuan kita hari ini bisa saya simpulkan tadi permasalahan Bapak adalah kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran sejarah ya Pak, sering mengabaikan. Namun dari kunci percakapan kita hari ini Bapak sendiri dapat menemukan solusi, yaitu menciptakan media pembelajaran berbasis IT
mata pelajaran TIK. Baiklah Bapak, kalau seperti itu kita tentukan kita bisa bertemu kapan dan di mana. Kalau mungkin setelah nanti saya coba melakukan seperti itu, iya, apa namanya, aplikasi multimedia itu. iya bagus. Saya juga percaya ya Bapak itu pasti bisa melakukan rencana yang tadi Bapak sudah tuangkan. Jangan lupa semangat ya Pak ya. Iya, Bu. Ya Bapak yang pasti bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ya, sekian. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu. Ya, tadi ya Bu Rina sudah melakukan coaching dengan Iya. Pak Fitri ya. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Rina. Yang pertama nih ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching ini? Tadi dari coaching yang sudah saya lakukan itu, alhamdulillah saya sudah menjalankannya itu sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, selanjutnya identifikasi masalah, juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching saya itu untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya oke ya Bu Rina, menurut saya sebagai observer nih ya, proses coaching yang Bu Rina lakukan dengan Pak Fitri tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Rina juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Fitri ya tadi, sehingga Pak Fitri bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya ya. Juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, sebelum kita tutup dengan hamdalah gitu ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Ya, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan ya Bu, yaitu saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana coaching yang dilakukan menggunakan alur Tirta, sehingga saya bisa melaksanakan coaching selanjutnya itu dengan lebih baik lagi begitu. Ya itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fitri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kabar yang baik sampai nanti proses ini selesai Ibu ya. Ya. Nah, Ibu mau melakukan coaching ya? Ya betul Pak. Nah, sebelum akan melakukan coaching, kita akan diskusi dulu tentang bagaimana rubrik penilaian yang Ibu tentukan dalam proses coaching kali ini. Kemudian yang akan saya amati juga apakah sesuai percakapan coach dengan coaching dengan rubrik penilaian tersebut, apakah sesuai juga dengan alur Tirta yang di prinsip-prinsip coaching, dan juga bagaimanakah Ibu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching kali itu. Dan yang terakhir mungkin jangan lupa Ibu harus juga menerapkan prinsip-prinsip coachingnya, di antaranya yang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah sebelumnya pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, dalam kita diskusi kali ini mungkin apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses perbincangan kita kali ini? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh ya, atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti Ibu ingin menerapkan 3 kompetensi yang perlu dilakukan dalam proses coaching ya Bu ya.
Nah, dari ketiganya itu mungkin ada yang ingin spesifik Ibu kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, baik, berarti memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, dalam memberikan pertanyaan berbobot itu mungkin apa sih indikator dan apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kita coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah atau strategi-strategi tertentu dalam mengatasi permasalahan. Baik, berarti di sini Ibu menginginkan coach itu menemukan jalannya sendiri untuk memecahkan masalah sendiri ya Bu. Ya, mungkin demikian dulu proses kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dan semoga nanti apa yang Ibu harapkan dapat tercapai di proses coaching tersebut. Sekian dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nok. Waalaikumsalam, Mbak Aris. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, saya juga dalam keadaan baik. Kemarin penuh japri saya nih, Iya, betul. katanya mau ada permasalahan yang akan dibicarakan. Ada apa nih Bu? Iya nih Bu, saya mempunyai permasalahan. Saya mempunyai diri ya Bu yang suka jahil Bu. Jadi dia itu suka mengambil alat tulis milik temannya ya Bu, seperti buku, penghapus, dan juga pensil. Setelah itu alat tulis tersebut dilemparkan Bu oleh siswa tersebut. Otomatis siswa yang dilemparkan alat tulisnya menangis Bu, seperti itu. Oh iya iya, itu ya Bu ya. Jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka usil dan jahil ya Bu ya kepada temannya. Itu ya benar ya. Nah Bu, dari percakapan ini nih, kira-kira apa yang ingin Ibu Nok harapkan? Dari percakapan hari ini saya berharap ya Bu mempunyai solusi bagaimana cara mengubah perilaku siswa tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Oh iya Bu, jadi perilaku lebih baik lagi ya Bu ya. Ya. Tidak mengganggu temannya, kemudian si anak itu menjadi perilakunya lebih lagi ya, baik lagi. Ya. Nah Bu, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Bu Nok itu seperti apa? Ya Bu, karena saya mengajar di kelas rendah ya Bu, di kelas 2, indikator baik menurut saya yang pertama yaitu tidak mengganggu temannya, yang kedua itu saling tolong menolong, dan yang ketiga itu mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Ya, baik itu ya adalah pemaparan dari Ibu Nok bahwasannya indikator yang baik itu adalah tidak mengganggu, kemudian bisa saling menolong, tidak punya rasa yang bisa marah pada temannya, empati, kemudian selalu peduli, kemudian si anak itu berubah perilakunya. Nah, apa sih Bu yang bisa Bu lakukan supaya merubah perilaku anak tersebut yang bisa memenuhi indikator perilaku itu seperti apa? Yang pertama ya mungkin Bu, saya akan menerapkan keyakinan kelas ya Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Kemudian saya akan melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas ya Bu. Kalau melibatkan siswa, jadi siswa itu Bu termotivasi dan bertanggung jawab ketika melakukan keyakinan kelas. Yang selanjutnya Bu, saya akan memutarkan video ya Bu berupa dongeng ataupun cerita, di mana dalam dongeng tersebut ya Bu pasti ada tokohnya ya Bu, ada tokoh yang sifatnya baik, ada tokoh yang kurang baiknya. Dari sana mungkin anak-anak jadi mengetahui ya Bu mana perilaku baik dan mana perilaku yang tidak baik, seperti itu. Oke Bu Nok, langkah yang akan Ibu ambil ya kalau bisa saya simpulkan ya Bu ya. Yang pertama, Bu Nok itu akan melakukan atau membuat keyakinan kelas. Kemudian Bu Nok akan memutarkan video dengan melakukan dua langkah tersebut. Bu Nok itu bisa memperbaiki perilaku anak tersebut ya, dimana dari sumber keyakinan kelas yang akan disepakati bersama nanti lebih bertanggung jawab. Kemudian indikator yang mungkin bisa Ibu Nok ambil itu adalah rukun, kemudian disiplin, kemudian anak itu bisa bertanggung jawab gitu ya. Kemudian dari nomor video nanti si anak itu bisa merubah atau mencontoh dari tokoh-tokoh yang ada di dongeng itu gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa di ini kan ya Bu ya, dari
rencana Ibu tadi, rencana aksi nyata tersebut Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa Ibu laksanakan dengan segera? Insya Allah ya Bu, untuk keyakinan kelas besok akan saya langsung laksanakan ya Bu, atau terapkan ya. Dan untuk pemutaran video hari berikutnya atau lusa, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi besok Bu langsung menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, kemudian akan memutarkan video juga. Dari awal nih sampai akhir ya, tadi kalau bisa saya simpulkan ya bahwa Bunok akan mengambil 2 langkah. Yang pertama membuat keyakinan kelas, yang kedua memutarkan video untuk peserta didiknya agar peserta didik itu lebih bisa mencontoh tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Nah, kira-kira dari percakapan ini ya Bu ya, apa yang mau Bunok dapatkan? Yang saya dapatkan ya Bu, saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi siswa tersebut ya, dan saya mengetahui langkah-langkah bagaimana merubah perilaku siswa tersebut untuk lebih baik lagi. Jadi Bunok itu akan melakukan 2 hal tersebut agar si anak itu berperilaku lebih baik. Kalau misalnya ini yang terakhir ya Bu ya, jadi kalau misalnya Ibu sudah melakukan aksi nyata tersebut, kira-kira kapan Ibu kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan percakapan lanjutan mengenai perkembangan anak ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita percakapan itu anak sudah berperilaku lebih baik. Ini Bu, mungkin minggu depan kita bertemu kembali ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya, dan Bunok juga saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Bagaimana dengan proses Ibu coaching hari ini? Alhamdulillah Pak lancar. Alhamdulillah lancar. Baik Bu, sebelum kita penutupan, saya akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai proses coaching Ibu hari ini. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan di proses coaching hari ini tadi? Ya Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coaching saya itu bisa menggali permasalahan-permasalahannya dan menceritakan semua permasalahan yang dihadapinya, kemudian bisa menggali juga solusi-solusi dan strategi-strategi ataupun langkah-langkah. Oh, ya. Berarti saya sebagai observer juga sudah menilai proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur kita, sudah berjalan dengan baik, sudah berusaha menggali potensi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga Bunok sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan tadi juga sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah Ibu, mungkin apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara lebih memahami lagi alur tirta Pak. Sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Berarti alur tirta yang ingin dikedepankan lagi ya Bu ya? Ya. Nah, baik, kedepannya semoga Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin dengan demikian observasi kita kali ini kita cukupi. Semoga Ibu memberikan manfaat, dan saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bunok. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik Bunok. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya Bu.
Eh, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah pertanyaannya yang ibu berikan itu sudah berbobot, atau juga bagaimana seorang coachingnya itu merespon dan menanggapi sesuai dengan pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu ketiga kompetensi ya Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik dalam observasi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian terakhir indikator yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Saya berharap ya Bu, coach itu menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Iya. Demikian dulu ya Bu observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam Bu Nok. Apa kabarnya hari ini Bu Alif? Ya, baik Bu, alhamdulillah. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Alif. Ya, kemarin Ibu japri saya ya dan mengatakan ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa ini Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, nih saya mempunyai seorang peserta didik ya Bu ya. Dia itu perilakunya kurang baik Bu. Dia itu selalu membenarkan kesalahan orang lain, berbohong, membenarkan kebohongan-kebohongan temannya. Itu Bu yang saya rasakan, si anak itu kurang baik Bu dalam perilakunya. Itu Bu permasalahannya. Jadi seperti itu ya Bu. Ibu mempunyai seorang siswa ya atau peserta didik yang berperilaku kurang baik, yaitu suka menutup-nutupi kesalahan temannya dan juga berbohong untuk menutupi kesalahan temannya. Seperti itu Bu. Betul. Betul. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan kali ini ya Bu ya, saya bisa merubah sifat atau perilaku anak didik saya tersebut Bu untuk menjadi lebih baik. Oh begitu Bu, jadi perilakunya menjadi lebih baik lagi ya Bu. Betul. Itu tidak menutup-nutupi kesalahan temannya. Kira-kira menurut Bu Alis indikator siswa yang baik itu seperti apa? Kalau dalam hal ini ya Bu ya, indikator anak lebih baik itu satu mungkin perilakunya berubah gitu ya. Jadi anak itu tidak menutup-nutupi kesalahan temannya, dia itu berperilaku jujur, berani gitu ya Bu ya. Kemudian tidak berbohong juga. Dan yang penting anak itu bisa menaati nasihat-nasihat dari orang tuanya, dari gurunya gitu. Minimal ketika di sekolah aja gitu Bu. Gitu Bu. Oh ya, baik pemaparan dari Ibu ya, bahwasanya indikator siswa baik yang pertama yaitu tidak menutup-nutupi kesalahan temannya, yang kedua jujur, yang ketiga yaitu mendengarkan nasihat baik dari orang tua maupun dari gurunya. Seperti itu ya Bu. Ya, betul Bu. Nah, apa sih yang bisa Bu Alis lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Alis? Kalau menurut saya sih yang pertama mungkin ya Bu ya, saya bisa membuat keyakinan kelas dulu ya. Yang pertama saya membuat keyakinan kelas, kemudian yang kedua saya bisa menugaskan kepada anak didik itu untuk menganalisis kisah-kisah teladan Rasulullah SAW, karena saya ini kan mata pelajaran PAI ya Bu ya, ngajarnya di PAI di SMA nih ya Bu ya. Jadi dengan menganalisis anak itu mempelajari sendiri secara kontekstual bagaimana caranya dia mengambil pelajaran teladan-teladan dari akhlak Rasulullah SAW. Itu mungkin Bu yang akan saya lakukan.
Baik, luar biasa sekali ya Bu Alis langkah yang akan diambil. Kalau saya bisa simpulkan, yang pertama Ibu akan melakukan keyakinan kelas ya. Yang kedua, Ibu akan menugaskan siswa untuk menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari situ nanti sedikit banyak ya akan merubah perilaku siswa tersebut ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu ya Bu. Iya betul Bu, betul sekali. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut ya yang 2 tadi, kira-kira kapan nih bisa Ibu Alis laksanakan? Insya Allah ya, kalau saya tidak ada halangan ya Bu ya. Karena kan dalam 1 minggu itu saya ada 2 jadwal kayak gitu ya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan keyakinan kelas dulu agar mereka itu bisa mempunyai keyakinan dalam diri sendiri dan kelasnya masing-masing. Yang kedua, mungkin di pertemuan kedua itu saya akan memberikan tugas analisis kepada anak-anak saya agar mereka itu lebih mempelajari secara kontekstual gitu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan langsung minggu depan ya untuk mempraktikkan keyakinan kelas dan juga menugaskan siswa untuk menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ya Bu. Ya. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Alis dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, saya merasa lega nih. Saya tadinya itu bingung ya Bu ya, gimana nih si anak tuh berlakunya buruk gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini saya menjadi lebih terbuka dan saya mempunyai solusi itu Bu dari percakapan ini dengan keyakinan kelas, dengan memberikan tugas analisis kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak saya menjadi perilakunya lebih baik lah. Ya, amin ya Bu. Ibu ya nanti setelah Bu Alis menerapkan keyakinan kelas dan juga menugaskan siswa untuk menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang alat terpuji ya Bu, beberapa pekan lagi kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu untuk melihat bagaimana perkembangan dari peserta didik Ibu, apakah sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya Bu, serta memenuhi indikator baik menurut Bu Alis. Siap pula insya Allah ya, nanti saya kabari Ibu gimana si anak itu berperilaku. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Noh. Waalaikumsalam Bu Rina. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Alis. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator keberhasilan yang ingin Ibu harapkan di coaching kali ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Nok, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Alis tadi sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Nok tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Alis, sehingga Bu Alis bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dan juga coaching tersebut sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum penutupan, yaitu kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta ya Bu, supaya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, demikian pasca observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.